Pada tahun 1281, kisah ini dimulai ketika Jepang mengirim pasukan samurai terbaiknya untuk melintasi lautan menghadapi pasukan Mongol yang sedang melakukan invasi. Namun di tengah perjalanan, laut tiba-tiba berubah ganas di mana badai besar menghantam armada dengan brutal dan kapal-kapal hancur diterjang ombak. Setelah badai reda, tidak ada yang tersisa. Semua pasukan Jepang lenyap seketika dan hanya menyisakan satu orang. Beberapa waktu setelah bencana tersebut, seorang samurai bernama Riku tersadar di tepi sebuah pulau yang tidak dikenalnya. Kondisinya sangat parah dengan sebatang kayu tajam menembus lurus kakinya. Dalam keadaan hampir tidak bisa bergerak, ia menyeret tubuhnya menggunakan seutas tali. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tampak seperti tubuh tak bernyawa seorang anak laki-laki. Namun secara mengejutkan, anak itu tiba-tiba berdiri dan berlari pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itulah Riku menyadari bahwa ia sedang mengalami halusinasi. Dengan memanfaatkan sisa pedangnya yang telah patah, ia mencabut kayu yang menancap di kakinya lalu membalut lukanya. Ia berjalan tertatih di sepanjang garis pantai untuk mencari pertolongan atau sumber air. Saat malam tiba, persediaan airnya kini telah habis. Ia pun memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gua. Di tempat itu, anak laki-laki tadi kembali muncul dan seolah menuntunnya untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan sebelum akhirnya menghilang. Perlahan terungkap bahwa sosok anak tersebut merupakan bayangan dari salah satu dari dua putranya yang terus menghantui ingatannya. Keesokan paginya, halusinasi itu terus berlanjut. Kali ini dalam wujud istrinya. Ketika ia melihat sesuatu yang tampak seperti tubuh sang istri terbaring di pantai, bayangan itu pun menghilang begitu saja. Halusinasi ini semakin sering muncul, menandakan kondisi mental Riku yang semakin akut. Dalam kondisi lelah akibat kesedihan dan keputusasaan, Riku terus mendengar suara keluarganya. Ia hampir menyerah dan memutuskan berjalan menuju laut untuk mengakhiri hidupnya. Namun tepat pada saat itu, suara-suara tersebut tiba-tiba menghening. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gunung yang menyerupai Gunung Fuji. Pemandangan yang begitu familiar itu mengembalikan keinginannya untuk tetap hidup. Setelah itu, ia mulai mengumpulkan batang-batang kayu dan menyeretnya ke daratan. Pada akhirnya, ia menemukan sebuah air terjun yang megah serta sumber air tawar. Dengan tujuan hidup yang kembali muncul, Riku mulai benar-benar bertahan hidup. Ia mengasah kembali bilah pedangnya yang patah, berburu makanan, serta menciptakan tinta dari arang dan air. Kemudian, menggunakan sebatang kayu dan helai rambut, ia membuat kuas dan menulis haiku. Hal ini ia lakukan untuk mempertahankan jati dirinya sebagai seorang samurai meskipun berada dalam keterasingan. Hari demi hari pun berlalu, lukanya perlahan sembuh. Meskipun kenangan tentang keluarganya masih menyakitkan, namun tekadnya semakin kuat. Pada akhirnya, Riku mendaki gunung tersebut dan membangun sebuah gerbang ritual Tori. Ia mempersiapkan dirinya untuk kematian yang terhormat. Ia meninggalkan pesan terakhir yang menyatakan bahwa rasa sakit telah menopang hidupnya dan cinta akan menopangnya dalam kematian. Namun tepat ketika ia hendak melakukan seppuku, penduduk asli pulau tersebut kemudian muncul. Mereka menghancurkan gerbang Tori itu, menangkap dan kemudian mengikatnya.
Riku kemudian dibawa dengan perahu menuju sebuah pemukiman. Di sana, seorang prajurit bertopeng mengklaim dirinya sebagai pemilik Riku. Di tempat itu terdapat tawanan lain, termasuk seseorang yang telah kehilangan satu kakinya. Tidak lama kemudian, menjadi jelas bahwa kelompok tersebut adalah kanibal yang berencana memakan para tawanan secara perlahan. Bahkan seorang dukun dari suku itu merawat luka Riku bukan untuk menyelamatkannya, melainkan agar ia tetap hidup lebih lama. Salah satu tawanan dipotong kaki yang tersisa menggunakan pedang milik Riku sendiri. Sementara yang lain disiksa, dimuktilaksi, dan dipaksa meminum darah mereka sendiri. Dalam kondisi terbius dan dikelilingi kematian, Riku menyadari bahwa ia benar-benar terperangkap di dalam neraka yang sesungguhnya. Setelah dipaksa meminum cairan dari sebuah tanduk, kesadarannya kemudian mulai memudar. Ia kembali melihat kedua putranya yang menuntut 50 kepala bajak laut. Menerima penglihatan tersebut, Riku tiba-tiba berbicara. Hal ini mengejutkan para kanibal. Ia menyatakan bahwa kepala-kepala yang berada di atas bahu mereka adalah miliknya. Dengan memanfaatkan pelatihannya, Riku berhasil mengalahkan para penjaganya. Ia membunuh mereka menggunakan batu, tali, dan tekad semata. Meskipun memegang kepala dengan alat sederhana bukanlah hal yang mudah, ia tetap berhasil melakukannya. Dalam kondisi masih diliputi halusinasi, ia menjelajahi gua-gua di tempat itu. Hingga akhirnya ia menemukan tumpukan besar tengkorak manusia. Sementara itu di sisi lain, suku kanibal tersebut tengah melakukan sebuah ritual. Pada momen itu, kepemimpinan diserahkan kepada putra sang kepala suku, sosok yang sama, yaitu prajurit brutal yang kini memegang pedang samurai milik Riku. Tawanan bertubuh besar yang tersisa hanya dengan satu anggota tubuh dipersiapkan sebagai santapan ritual bagi kelompok kanibal tersebut. Azar! Tepat sebelum kematiannya, ia menatap langsung ke arah Riku yang hanya bisa berdiri dalam diam, dipaksa menyaksikan tindakan mengerikan itu tanpa daya. Tidak lama kemudian, seorang penduduk yang sedang mabuk menemukan apa yang telah dilakukan oleh orang asing tersebut. Kepala-kepala para penjaga yang telah terpenggal dipasang pada sebuah tiang, sementara Riku sendiri telah melarikan diri ke dalam hutan. Pemimpin baru itu segera memerintahkan seluruh sukunya untuk memulai perburuan. Dengan bersenjata alat-alat kasar dari tulang, para kanibal mendarat di tepi pulau, tempat yang sama saat mereka pertama kali menemukan samurai Jepang itu. Mereka menyebar ke seluruh hutan untuk mencarinya tanpa menyadari bahwa justru Riku yang sedang mengintai mereka. Satu persatu, ia membunuh mereka dari belakang. Para prajurit itu gagal menyadari keberadaannya karena suara teriakan monyet yang menggema di seluruh hutan menutupi setiap gerakannya. Pada satu titik, Riku menghadapi 3 musuh sekaligus dan menghabisi mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, sekelompok besar bergerak ke area terbungkak. Riku menembakkan 2 anak panah dan menjatuhkan 2 orang, memaksa yang lain bersembunyi di balik rumput tinggi.
Salah satu dari mereka mencoba menyerang secara langsung, namun anak panah menembus matanya. Saat kelompok itu mundur, dua prajurit lainnya kembali wafat. Di tengah pergerakan di medan pertempuran, Riku tetap menulis haiku, menuangkan pikirannya tentang masa lalu. Ia mengumpulkan kepala-kepala musuhnya, namun tidak menemukan kepuasan dari sisa-sisa tubuh yang membusuk itu. Tak lama kemudian, sang dukun melihat sosok berdiri diam di kejauhan. Namun sebenarnya itu adalah bagian dari jebakan. Riku telah menyalakan beberapa api untuk menciptakan asap tebal dan mempersenjatai dirinya dengan tombak kayu yang telah diasah. Bergerak di dalam asap, prajurit berpengalaman itu membantai para penduduk dengan sangat mudah dan akurat. Dilanda ketakutan, sang dukun kemudian mundur dan kembali kepada pemimpin suku yang saat itu berdiri menatap sebuah haiku lain yang ditinggalkan oleh Riku. Pesannya jelas, Riku telah menemukan mereka dan kini mereka yang merasa takut. Dalam kepanikan, seluruh anggota suku berteriak dan menyerbu ke arah asap, menyebut Riku sebagai sosok iblis. Namun Riku telah menunggu mereka di tepi pantai. Di sana ia menemukan sebuah pedang samurai utuh yang terbawa oleh ombak laut. Saat menggenggam senjata itu, ia teringat betapa dalam kerinduannya terhadap keluarga. Pemimpin suku kemudian melepaskan topengnya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang, sementara ia sendiri tetap berada di belakang. Para kanibal berlari menuju Riku, tetapi kini kematian mereka semakin menjadi sia-sia karena Riku telah memegang katana yang utuh. Serangan jarak jauh menggunakan tombak tidak lagi efektif, di mana sebaliknya Riku menyerang dengan presisi mematikan. Gelombang demi gelombang penyerang terus maju, namun semuanya berakhir sama dengan kematian yang brutal. Mereka ditebas tanpa ampun. Riku membunuh para kanibal dengan senyum di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidup kembali terasa layak baginya. Tanpa menunggu, sang samurai justru bergerak maju menyerang. Ia perlahan mendekati pemimpin suku. Melihat hal itu, sang pemimpin mengirim prajurit terkuatnya, seorang petarung gila yang bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Ia menghindari serangan katana, sementara prajurit lain bahkan mencoba menggigit bilah pedang tersebut. Strategi mereka terlihat kacau dan nekat, namun cukup untuk memberi celah bagi si petarung gila untuk melukai Riku beberapa kali. Beberapa musuh lainnya ikut menyerang dan menahan tangan Riku, namun ia berhasil melepaskan diri. Dalam satu gerakan cepat, ia membunuh istri dari petarung gila itu tepat di hadapannya. Prajurit berambut keriting itu kembali menyerang dengan ganas, mencoba mengintimidasi Riku. Ia bergerak maju, mundur dan mengitari Riku seperti binatang liar, melompat-lompat dengan lincah seperti monyet. Pada akhirnya, Riku berhasil menangkap kakinya dan memotong tendon Achilles miliknya. Meskipun telah lumpuh, prajurit itu tetap bertarung. Riku melukainya berulang kali hingga akhirnya menghabisinya. Namun sesaat setelah itu, ia diserang dari belakang menggunakan sebuah gada. Sang pemimpin tetap berdiri di kejauhan dan memerintahkan dukun untuk ikut bertarung, menyebutnya sebagai petarung legendaris yang tak tertandingi.
Pada titik ini, Riku yang kelelahan telah membantai hampir seluruh kelompok dan mulai berjalan mendekati pemimpin suku. Ia tetap tenang, seolah sejak awal sudah mengetahui bahwa Riku berbeda dan pertarungan berikutnya tidak akan jauh berbeda. Dukun itu kemudian melepaskan kalung yang terbuat dari tulang belakang manusia, meletakkannya di pasir lalu menggenggam tongkatnya. Meskipun bertubuh lebih kecil, ia ternyata sangat cepat dan terampil, jauh lebih berbahaya dari yang lain. Ia menjaga jarak dengan baik, mengendalikan pergerakan Riku menggunakan tongkatnya. Namun dalam satu lompatan, Riku menghancurkan senjata tersebut. Sang dukun mencoba menahan pedang dengan tangan kosong hanya untuk menunda takdirnya sesat. Dalam hitungan detik, Riku membedel perutnya dan kemudian ngagoroknya. Kini tidak ada lagi yang bisa melindungi pemimpin suku. Ia mengangkat kapak besar dari tulang dan menantang Riku untuk merebut kembali pedangnya. Pemimpin itu melepaskan semua yang tidak diperlukan, lalu memberikan penghormatan pada topeng tulangnya sebelum maju menyerang. Pertarungan terakhir pun dimulai. Lawan ini sangat kuat dan tanpa henti menyerang. Ia melemparkan pasir ke mata Riku dan melukainya beberapa kali. Sebuah serangan kapak yang brutal menghantam Riku hingga terlempar. Namun Riku menolak untuk mati. Ia bangkit dan membalas dengan memotong kaki lawannya. Pertarungan berlangsung sengit, di mana dalam kekacauan itu pedang patah milik Riku terlempar ke udara. Ia berhasil menangkapnya dan kembali melukai pemimpin tersebut. Dengan dua bilah di tangannya, ia mendorong musuhnya ke arah laut. Namun sang pemimpin melawan dengan putus asa. Ia menyeret Riku ke dalam air dan mencoba menenggelamkannya. Di ambang kematian, Riku kembali melihat bayangan istrinya menari di hadapannya. Dari penglihatan itu, ia mendapatkan kekuatan. Ia melepaskan diri, bangkit kembali, dan menusukkan pedangnya lurus menembus kepala pemimpin tersebut. Dengan bilah kedua, ia memenggalnya sepenuhnya. Dalam satu hari, seorang samurai yang tersisa sendirian berhasil memusnahkan seluruh suku kanibal itu. Kisah ini pun berakhir, meninggalkan jejak tentang perjuangan, kehilangan, dan tekad untuk terus hidup bertahan. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian mau request tentang film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Terima kasih, see you next time and bye-bye.